Halo adik-adik, selamat datang di ibadah online sekolah minggu GKS Grogol. Ayo semangat, beri waktu terbaik buat Tuhan. Adik-adik tahu kan kenapa kita beribadah di rumah? Kita ibadah di rumah karena kita sedang membantu banyak orang yang sedang sakit kena virus untuk bisa cepat sehat lagi seperti kita. Tapi kita juga harus berhati-hati ya. Cuci tangan pakai sabun dan jaga kebersihan setiap saat. Ayo, sekarang duduk yang manis. Kita mau dengar firman Tuhan dengan judul Roh Kudus Menyaksikan Semua Hal Tentang Aku di Dalam Roh. Jangan lupa klik lonceng dan subscribe YouTube channel ini ya. Selamat beribadah. Shalom, adik-adik yang ganteng yang cantik. Shalom. Bersama Kak Sinta Dan Kak Olin. Saya Stephen. Saya Jeriko. Apa kabarnya semua? Luar biasa. Yes, yes, yes. Haleluya. Haleluya. Pagi ini kita mau bersukaria karena kita mau memuji Tuhan. Sebelum kita memuji Tuhan, kita akan berdoa dulu ya adik-adik. Berdoanya dengan sikap yang baik ya. Tutup mata, lipat tangan. Dan sebentar kita juga akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Tini. Doa ini kita dipimpin oleh Kak Olin. Ya adik-adik, mari kita pejamkan mata, kita lipat tangan kita dan kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat pagi hari ini. Tuhan sudah memberikan kami kesehatan dan kekuatan Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan yang dibawakan oleh Kak Tini. Tuhan memberikan perlindungan dan kekuatan kesehatan juga buat Kak Tini ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau bersukaria buat Tuhan Yesus. Yeay. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berguna.
Shalom, adik-adik. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus menyertai kita. Tuhan Yesus telah memelihara kita seminggu lamanya. Adik-adik sehat, ya. Banyak makan sayur, ya. Tidur istirahat yang cukup. Semua kita jalani sesuai peraturan pemerintah, ya. Kita masih ada di dalam situasi mencegah penularan virus. Adik-adik pakai masker, cuci tangan yang bersih, ya. Semua harus dilakukan, ya, supaya kita tidak tertular. Nanti kalau kita bisa ibadah lagi adik-adik di tempat gedung ibadah, kita bisa bertemu lagi, ya. Sekarang belum bisa adik-adik, ya. Hari ini Kartini mau bawa firman yang berjudul Roh Kudus menyaksikan semua hal tentang aku di dalam roh. Roh Kudus menyaksikan semua hal, ya, tentang aku di dalam roh. Jadi adik-adik sudah terima Roh Kudus, sudah terima Tuhan Yesus, ada Roh Kudus di dalam adik-adik, dia menyaksikan, ya, semua hal. Nah, firman-Nya yang luar biasa dari Roma 8 ayat 16, ya. Roh Kudus atau roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Sekali lagi, Roma 8 ayat 16. Buka Alkitabnya, ya. Dihafalin, ya. Ini ayat yang sangat bagus. Ini paling suka ayat ini. Roh Kudus atau roh itu, Roh Kristus juga disebut sama, ya. Bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Nah, maksud daripada ayat ini adik-adik, pada waktu kita terima Tuhan Yesus, dia didoakan, siapa yang mau terima Tuhan Yesus? Saya, kan biasa adik-adik kita angkat tangan, terus pegang hatinya di sini, ya, mestinya di sini. Pegang hati, terima Tuhan Yesus, masuk ke dalam hatiku Tuhan. Nah, sesungguhnya kalau sungguh-sungguh adik-adik mengundang Tuhan Yesus masuk ke dalam diri adik-adik, dalam hati adik-adik, ya, yang masuk adalah Roh Kudus, Roh Kristus, Roh Allah, ya, masuk seperti ini. Nah, ya, ada gambar ini, ya, ini gambar manusia bagian dalam. Jadi ini adalah darah, ya. Nah, kenapa Kartini tunjukkan darah? Karena nyawa makhluk ada di dalam darah. Jadi roh kita itu ada di dalam darah, ya. Semua yang berhubungan dengan darah itu adalah kehidupan kita. Nah, ketika adik-adik terima roh Allah, Roh Kudus atau Roh Kristus, ya, dia masuk adik-adik, ya. Kita sebenarnya nggak tahu persis letaknya di mana, tapi coba Kartini gambarkan dengan gambar ini bahwa Roh Kudus atau Roh Allah, ya, dia masuk ke dalam sini adik-adik. Nah, masuk ke dalam, ya, di sini, ya, ke dalam. Dia kalau sudah masuk tidak keluar lagi, karena Allah berjanji akan menyertai kita sampai kesudahan zaman, ya, kecuali adik-adik menyangkal dia, ya, kecuali adik-adik tidak mau lagi menerima Yesus sebagai Tuhan. Tetapi selama kita mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh Allah, Roh Kristus, Roh Kudus, dia akan tinggal tetap di dalam roh kita, ya, sampai kesudahan zaman, sampai dia menjemput kita, sampai dia mengangkat kita, sampai di kekekalan nanti. Dia bersama-sama. Dia Allah yang setia, tidak akan meninggalkan kita. Sekalipun mungkin kita nakal, ya, masih jatuh dalam dosa, masih banyak kekurangannya, Roh Kudus akan terus bekerja memperbaharui kita. Nah, di sini adik-adik, tadi firman-Nya berkata di dalam ayat Roma 8 ayat 16 bahwa roh itu bersaksi bersama-sama kita. Jadi apa yang adik-adik katakan, adik-adik pikirkan, adik-adik perbuat, itu direkam adik-adik. Ya, kayak Kartini hari ini direkam. Ya,
lagi bawa firman direkam. Roh Kudus merekam kita, menyaksikan kita. Ya, Dia tahu bahkan sebelum kita mengucapkan kata-kata, Dia sudah tahu adik-adik. Itu Roh Kudus, ya. Roh yang bisa membedakan jiwa dan roh, ya. Dia bisa membedakan mana yang benar-benar asli dari Roh Kudus, perkataan Roh Kudus, mana yang perkataan itu dibuat-buat. Itu beda, perbedaan yang tipis itu Roh Kudus tahu adik-adik. Ya, misalnya adik-adik disuruh sama mama untuk membantu. Adik-adik katakan iya. Tapi di dalam hati adik-adik bilang males Roh Kudus sudah tahu itu, ya. Dia tidak bisa dibohongi. Jadi kalau dia seandainya Roh Kudus ini mengalir ya di dalam seluruh kehidupan kita, dia tidak bisa dipisahkan. Bisa nggak adik-adik dipisahkan sama darah? Tidak bisa, ya. Kalau darah kita dipisahkan dari tubuh kita, kita mati. Ya, selama darah kita masih ada bersama kita, Roh Kudus bersama kita. Ya, tidak bisa kita bohong. Ya. Nah, adik-adik Kartini punya apa ini? Nih, dipakai ya. Apa ini? Mahkota. Ya, mau mahkota gak? Tuhan Yesus nanti suatu hari akan memberikan kita mahkota. Tetapi bayar harganya mahal adik-adik. Ini nggak gampang. Ini mahkota-mahkotaan. Tapi dari mahkota dari Tuhan pasti sesuatu yang sangat bagus, sangat rohani adik-adik. Ya, yang tidak ternilai. Allah berjanji memberikan kita mahkota pada hari pengangkatan dan hari pengadilan tahta Kristus. Ya, Tuhan akan memberikan mahkota. Nah, ini gambarnya ya, seperti ini. Nah, diberikan mahkota adik-adik ya, buat orang-orang yang setia ya. Roh Kudus yang menyaksikan kehidupan kita, dia tahu orang ini layak gak terima mahkota. Orang ini pantas gak terima mahkota. Karena di dalam rohnya ada kesaksian. Misalnya dipanggil sama Tuhan Yesus ya. Misalnya namanya Budi gitu ya. Dipanggil. Tuhan mau kasih mahkota. Roh Kudus bersaksi bahwa Budi memang ya menjalani kehidupan selama di bumi sesuai dengan kehendak Allah. Roh Kudusnya yang menyaksikan sendiri di hadapan tahta Kristus. Roh Kudus menyaksikan ya perkataan-perkataan Budi jujur. Perbuatan-perbuatan Budi benar sesuai firman ya. Kalau Budi menolong orang, dia benar-benar dengan belas kasih. Dia tidak pura-pura. Semua perbuatan itu disaksikan Roh Kudus di hadapan Tuhan Yesus. Oleh sebab itu Tuhan Yesus tahu orang-orang yang pura-pura sama tidak. Layakkah seseorang mendapat mahkota? Roh Kudus yang akan berkata. Nah, kalau kita lihat orang di pengadilan adik-adik ya. Nah, semua kejahatannya dibeberkan. Semua perbuatan-perbuatan salahnya dibeberkan. Tapi belum tentu itu benar ya. Karena orang lain yang melihat di luar. Tetapi kalau Roh Kudus di dalam kita tidak mungkin berbohong. Ya, kalau Roh Kudus bilang misalnya Ani jujur, berarti benar-benar jujur. Kalau Roh Kudus berkata Ani sudah menipu mamanya, itu memang benar. Karena Roh Kudus tidak bisa dibohongi adik-adik. Ya, nah Kartini mau bersaksi dalam kehidupan Kartini ya. Karena Kartini tahu setiap kali Kartini kemana-mana, Roh Kudus ada di dalam. Dia menyaksikan perbuatan Kartini. Dia menyaksikan. Nanti kesaksian ini akan Kartini bawa di tahta pengadilan Kristus. Ya, nanti Roh Kudusnya akan bilang, Kartini bohong apa enggak? Ya, Kartini layak nggak terima upah? Kartini layak nggak terangkat? Ya, Roh Kudus akan menyaksikan itu. Misalnya contoh, ya. Kartini pernah beli vitamin adik-adik ya. Vitaminnya agak mahal, satunya 12.000, satu butir adik-adik. Ya. Karena mahal jadi belinya satuan ya. Waktu itu Kartini lupa belinya berapa. Kartini sudah bayar sekitar 20, mungkin Kartini beli ya di plastik. Kartini pulang
ya, dibungkusin sama di klinik, dibungkusin sama susternya. Kartini pulang, sampai di rumah adik-adik, Kartini hitung vitaminnya lebih 7 biji. Nah, coba adik-adik bayangin, kalau vitamin itu 7, satunya 12.000, berapa uang yang Kartini misalnya Kartini harus bayar lagi kan, karena vitaminnya lebih 7, Kartini belinya 20. Jadi vitaminnya 27, bayarnya 20. Nah, kalau iblis adik-adik sudah masuk ke dalam pikiran Kartini, bukan berarti Kartini nggak diserang. Diserang adik-adik. Udah nggak usah kembaliin. Lumayan ya. Berapa? 7 kali 12.000, 84.000. Lumayan. Ngapain dipulangin? Toh juga dia nggak tahu ya. Waktu ngasih juga dia nggak hitung. Ya nggak adik-adik? Secara manusia kita biasanya seperti itu adik-adik. Wah enak banget, untung 84.000. Tetapi Kartini ingat ayat ini. Roh Kudus, Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita anak-anak Allah. Pantas nggak kita disebut anak-anak Allah? Ya, Kartini langsung tegur. Pantas nggak kamu berbohong? Pantas nggak kamu disebut anak-anak Allah kalau kamu berbohong? Pulangin vitaminnya. Udah Kartini sisakan 7, masukin plastik, Kartini ke klinik. Balikin. Susternya bengong-bengong adik-adik. Ya, dia bingung adik-adik. Zaman sekarang mungkin jarang orang kali ya. Ada kelebihan orang kasih vitamin mahal dibalikin gitu. Tapi kita anak-anak Tuhan itu bukan sesuatu yang aneh. Kita memang berbuat kebenaran adik-adik. Karena di dalam kita ada kebenaran. Di dalam kita ada yang mengkoreksi. Di dalam kita ada Roh Kudus yang menegur, menasehati, memberitahu adik-adik. Pulangin. Kartini pulangin adik-adik. Nah, kesaksian lain lagi. Kartini pernah belanja di satu toko buah, ya. Kartini ambilin, ya, di keranjang ada sekitar 6, ya. Nah, Kartini hitung adik-adik, ya. Udah dihitung dalam pikiran, wah nanti bayarnya kira-kira 100 ribuan nih, ya. Belinya 6 barang, belinya 100 ribuan. Kartini siapin uangnya 100 ribu lebih, ya. Sampai di kasir, di scan kan, barangnya trek. Pas Kartini dikasih tahu sama kasirnya bilang, Bu 50.000 sekian. Nah, Kartini bingung ya. Tadi Kartini ngitungnya 6 barang ini 100.000. Kenapa kok dia hitungnya 50.000? Ya Kartini pasti bilang pasti ini ada salah nih. Si kasir pasti salah ya. Iblis mulai lagi menyerang adik. Udah kesempatan cepet ya keluar dari toko itu. Nah, keburu dipanggil, keburu diperiksa lagi barangnya. Untung kamu beli segitu banyak barang cuma 50.000. Gitu ya. Tetapi sekali lagi ayat ini terus bergema. Roh Kudus bersaksi bersama-sama dengan Kartini, ya, bahwa Kartini anak Allah. Hidup harus benar, harus jujur. Ya, siapa yang tidak ada yang lihat, kita harus tahu bahwa kita bertanggung jawab dalam setiap perbuatan kita di hadapan Tuhan. Terus Kartini bilang sama kasirnya, Pak, dia bilang, Bapak nggak salah ngitungnya. Kartini bilang, coba Bapak hitung lagi. Nah di situ ada pemilik toko. Pemilik tokonya sampai nengok adik-adik. Dia lihat, loh, coba kamu hitung lagi. Katanya. Dikeluarin lagi barangnya di plastik adik-adik. Di scan lagi ulang, benar 100.000 adik-adik. Oh, berarti ada barang yang dia tidak scan dimasukin plastik adik-adik. Coba kalau orang-orang yang tidak ada Roh Kudusnya adik-adik. Ya, pulang aja begitu. Nah, inilah kesaksian-kesaksian yang Kartini maksud. Ya, kita harus jujur di hadapan Tuhan. Adik-adik pun begitu di rumah. Ya, nggak boleh berkata iya kalau tidak mau melakukan. Nggak boleh berkata iya kalau tidak suka. Nggak boleh berkata iya kalau adik-adik bermaksud membohongi. Tidak boleh adik-adik. Adik-adik harus berkata iya. Kalau tidak, kasih tahu alasannya kenapa. Ya, misalnya Kartini nggak bisa ikut ke suatu tempat. Kartini akan kasih tahu karena kurang sehat. Kartini nggak bisa bohong. Ya, karena satu hari kita akan adik-adik, ya disaksikan Roh Kudus. Ini semua perbuatan kita bohong atau enggak.
Kalau kita jujur, kita layak menerima mahkota. Nah, tapi kalau tidak adik-adik, seperti firman Kartini yang lalu, kita didisiplinkan 1000 tahun. Ya, sekali lagi Kartini baca ayat ini, biar adik-adik ingat selama seumur hidup adik-adik, Roh Kudus, Roh Kristus, Roh Allah, Roh yang luar biasa itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita. Nempel adik-adik. Ya, tidak bisa terpisahkan lagi. Bersaksi, menyaksikan, nonton. Roh Kudus itu seperti nonton kita. Ya, ngerekam kita. Dia mencatat kita. Dia mengawasi kita. Dia meneropong kita. Dia mengingat semua perbuatan kita. Bersama-sama dengan roh kita di sini. Tidak terpisahkan. Kita tidak bisa menipu. Karena dia ada di dalam kita. Ya, kalau sudah bersama-sama, tidak mungkin bisa dibohongi bahwa kita adalah anak-anak Allah. Kalau adik-adik anak-anak Allah, adik-adik pasti takut sama Roh Kudus. Adik-adik pasti taat sama Roh Kudus. Tidak boleh, ya. Nah, kesaksian Kartini, ya, yang tadi bisa menjadi berkat buat adik. Kita harus jujur dimanapun kita berada, ya. Dalam hal kita membalas kejahatan orang yang sudah jahat sama kita. Kita balas dengan kebaikan. Tapi dengan tulus, bukan pura-pura. Roh Kudus tahu itu. Ya, kita mau mengasihi orang di saudara seiman kita. Sungguh-sungguh, Kartini sudah tidak mau lagi benci orang. Satu pun tidak. Tiap hari pagi-pagi jam 3, kadang jam 4, Kartini bangun. Tuhan, sucikan hatiku, bersihkan. Supaya Kartini tidak punya musuh. Tidak ada satupun orang yang Kartini benci di dunia ini. Ya, Tuhan, saya mau terangkat, saya mau benar-benar di hadapan Tuhan, murni. Ya, pada saat nanti di tahta pengadilan, saya terbuka, semua perbuatan kita dibuka adik-adik. Tidak ada satu yang tersembunyi. Kita disaksikan oleh Roh Kudus. Roh Kudus bersaksi bersama-sama kita. Nah, mulai dari sekarang kita bersikap jujur. Kejujuran itu penting. Amin. Amin ya. Adik-adik, taruh tangan adik-adik di hati adik-adik, terserah mau di sini atau mau di sini, ya. Hati ini mau berdoa, ya, supaya kita mentaati firman dan Roh Kudus. Kita berdoa. Roh Kudus, Roh Yesus, Roh Allah, Roh yang Al-Muhid, Roh yang segala-galanya, Roh yang mengetahui kemana kami berada, Roh yang tahu perbuatan kami, Roh yang mengetahui perkataan yang sebelum kami katakan. Roh yang maha tahu Tuhan. Ada di dalam kami. Bersama-sama darah kami mengalir setiap saat. Tidak dapat terpisahkan lagi kami dengan Roh Kudus. Engkau berada bersama-sama dengan kami. Kami mengaku diri kami anak-anak Allah. Kami tahu di dalam diri kami ada Roh-Mu Tuhan. Roh yang bersaksi kemanapun kami pergi. Tuhan, Roh ini akan Tuhan membawa kami ke satu tempat di mana Yesus sebagai hakim akan melihat perbuatan kami, akan memberi upah atau memberi penghukuman kepada kami sesuai dengan kesaksian Roh Kudus. Kalau Roh Kudus menyaksikan diri kami benar, maka kami mendapat upah. Kalau Roh Kudus berkata kami telah banyak menipu, kami telah banyak berbohong, kami telah banyak berpura-pura, maka kami akan dijatuhi hukuman oleh Allah. Tuhan, pada saat ini kami pagi hari ini belajar untuk selalu bersikap jujur. Kami tahu di dalam kami Tuhan, ada Roh yang maha tahu, Roh yang selalu menyaksikan kami, Roh yang tak terpisahkan selama-lamanya. Dia akan bersaksi bersama-sama dengan kami di hari penghakiman nanti Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus kami mau belajar Tuhan. Hidup kami terbuka pada saat ini. Seperti kami sedang diadili. Seperti kami sedang ada di tempat perhakiman. Supaya kami jujur apa adanya Tuhan di hadapan-Mu. Baik perkataan, baik pikiran, dan perbuatan. Kami mau Tuhan jujur di hadapan-Mu. Terbuka di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Sekalipun kami masih kecil, ajar kami Tuhan. Untuk jujur, setia, takut akan Engkau. Terima kasih Roh Kudus. Engkau ada di dalam kami, setia, dan terus menyertai kami sampai pada kesudahan zaman.
dan akan menyaksikan kehidupan kami setiap saat. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur atas roh yang luar biasa yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Adik-adik, kita sudah selesai mengikuti ibadah online sekolah minggu GKS Grogol. Ingat untuk selalu mentaati dan melakukan firman Tuhan setiap saat. Minggu depan, wajib ikutan lagi. Kita akan dengar tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Jangan sampai ketinggalan ya. Sampai jumpa minggu depan. Dadah. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya pada